Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang PHP ya. Kali ini saya akan menambahkan dengan akses ke database gitu ya, ke database MySQL. Nah, ini kita asumsikan Anda sudah menginstal aplikasi database-nya ya, yaitu database MySQL. Itu relatif mudah untuk diinstal. Kemudian Anda bisa mengakses database-nya ya, database MySQL-nya menggunakan aplikasi ini, aplikasi PHPMyAdmin. Aplikasi PHPMyAdmin seperti ini ya. Kemudian Anda login dengan akun yang Anda miliki gitu ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya akunnya gitu ya, akun PW, username-nya PW, password-nya PW gitu ya, kebetulan sudah ada gitu ya, sudah saya pakai terus dari dulu. Oke, nah ini saya close dulu aja. Oke. Nah, ini adalah aplikasi untuk melihat database yang kita miliki gitu ya, di localhost, server localhost. Kemudian database-nya nanti saya akan bikin database baru ya, database baru, new database. Ini saya beri nama database pw_nwin. Nah, seperti ini, create. Oke, sebentar. Oke, ini enggak apa-apa. Oke, nah ini kita punya database-nya ya, database-nya. Kemudian nah, database ini kan terdiri dari tabel-tabel gitu ya. Nah, saya memiliki sebuah contoh basis data yang sudah ada ini ya, namanya nwin gitu ya, Northwind gitu ya, Northwind, database Northwind. Ini saya akan buka dulu gitu ya. Ini bentuknya masih dalam format SQL gitu ya. Format SQL ini ada tabel-tabelnya di dalamnya. Di dalamnya terdapat tabel-tabel gitu ya. Nah, ini kan SQL gitu ya. SQL ini sangat banyak ini. Ini ada di situ ada tabel dan contoh datanya gitu ya. Ini contoh-contoh datanya. Nah, ini akan saya select all semua gitu ya. Select all, saya copy. Kemudian ini kita eksekusi di sini di SQL. Database-nya pw_nwin, terus ini kita eksekusi di sini, kita paste di sini, pastenya mana ini? Oke, Ctrl V. Nah, ini ya, ini kita eksekusi, kemudian nanti akan masuk gitu ya, tabel dan contoh datanya akan masuk di dalam database. Oke, eksekusinya ada di mana nih ya? Oke, sepertinya ini go ini ya. Aduh, error. Sebentar. Oke, tipenya MyISAM. Tipe sama dengan MyISAM ini kita hapus dulu ya. Ini saya select all dulu aja nih, select all, saya hapus dulu. Terus tipenya MyISAM ini kita ganti nih. Harusnya tipenya bukan MyISAM ini ya, tipe MyISAM ini kita hapus saja nih. Ini Ctrl C, find and replace. Mana nih ya find and replace nya ya? Aduh, di sini tidak ada find and replace nya. Oh, ini dia find and replace. Oke, replace all. Oke, kemudian kita copy semuanya, terus kita taruh di sini, paste di sini, kemudian kita eksekusi. Kita go aja nih, go. Oke, ini sepertinya sudah berjalan ini ya, tapi saya belum tahu ini sukses apa tidak nih ya. Oke, sukses, sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat ini database yang tadi ya. Nah, ini ya, ini ada tabel-tabel yang ada di dalam database itu gitu ya.
Oke, ini sebenarnya saling berrelasi, tapi untuk sementara relasinya akan kita bahas di pertemuan lain. Nah, saya akan ambil contoh ini ya, tabel produk ini. Di dalamnya ada, aduh, kenapa ini ya? Ini. Di dalamnya ada beberapa data gitu ya. Di dalamnya ada beberapa data seperti ini ya. Ini tabel produk. Di dalamnya ada beberapa data ini ya. Ada ini nama produknya, ini produk ID-nya, terus ini harganya gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh data yang mau saya tampilkan gitu ya. Ini akan saya tampilkan di dalam web gitu ya. Saya akan kasih contoh cara menampilkannya. Oke, nah ini adalah web kita yang kemarin ya. Dari kemarin ini web kita seperti ini. Kita akan menambahkan satu direktori untuk uji PHP database gitu ya. Melalui NetBeans ini ya. Melalui NetBeans ini kita lihat source code-nya. Ini source code yang kita miliki gitu ya. Saya akan membuatkan sebuah folder uji PHP terus DB gitu aja deh. Oke, nah nanti kode-kode akses database-nya kita taruh di sini gitu ya. Oke, saya akan coba membuat sebuah halaman PHP, kita namakan sebagai produk gitu ya, products.php. Oke, product.php. Nah, ini adalah halamannya. Nanti menggunakan halaman ini kita mau mengakses data yang ada di dalam database gitu ya. Oke, sebelumnya kita ke web browser dulu. Kita ke web browser ini, kita refresh. Nah, ini yang barusan kita buat tadi ya, direktorinya. Kemudian ini file yang barusan kita buat tadi. Kalau kita klik ini belum muncul apa-apa gitu ya, karena memang kodenya belum melakukan apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat akses database-nya gitu ya, menggunakan kode di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, step pertama dari akses database adalah buka koneksi gitu ya, buka koneksi ke MySQL. Informasi yang diperlukan adalah adalah username, password, kemudian nama database, kemudian alamat server database. Jadi ada 4 informasi yang kita perlukan ya. Ya, nah 4 informasi itu kita coba taruh di sini ya. Username gitu ya. Username-nya tadi adalah kita tadi login pakai PW gitu ya. Kalau di tempat saya ini ya, namanya PW. Terus passwordnya itu juga PW juga nih, PW gitu ya. Nanti username dan password ini yang menyesuaikan dengan apa yang Anda miliki gitu ya. Username Anda apa, passwordnya Anda apa gitu ya. Kemudian nama database-nya ini juga nanti menyesuaikan gitu ya. Nama ini saya tulis DB gitu aja deh. Database-nya adalah, nama database-nya adalah ini. Nama database, nah ini ya, ini nama database-nya pw_nwin gitu ya. Kebetulan di sini namanya seperti itu. Oke, sekarang kita coba pw_nwin. Nah, gitu ya. Kemudian alamat servernya, saya tulis server gitu aja deh. Alamat servernya ada di, ini kita lihat nih. Nah, ini adalah alamat servernya ya. Kata-kata localhost ini adalah alamat servernya nih. Jadi itu kita tuliskan di sini, localhost. Nah, seperti itu. Angkanya tadi tidak usah. Nah, seperti ini ya. Ini informasi yang kita perlukan gitu ya.
Nah, setelah informasi ini kita buka koneksi gitu ya. Buka koneksinya menggunakan sebuah fungsi gitu ya. Fungsi MySQLi Connect. MySQLi Connect ya kita pilih yang ini aja dulu. Kita MySQL Connect, MySQLi Connect. Kita pilih yang ini kita coba yang ini. Server, username, database, passwordnya mana ini ya? Oke. Coba ya. Ini sepertinya yang pertama itu adalah server, kemudian username, kemudian password, kemudian nama database-nya, DB. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Ini saya coba dulu ya. Apakah ini ada error atau tidak ini ya. Oke. Ini kita coba dulu. Saya belum tahu ini error atau tidak ini ya. Oke, ini saya klik. Oke, di sini tidak muncul apa-apa ya. Kemungkinan tidak ada error sini ya. Nah, ini adalah fungsi untuk membuka koneksinya gitu ya. Kalau ini tidak ada error berarti koneksinya lancar gitu ya. Nah, koneksi ini harus kita hasil eksekusi koneksinya ini harus kita masukkan dalam sebuah variabel gitu ya. Nah, karena nanti kita akan menggunakan koneksi ini di fungsi-fungsi lain gitu ya. Oke, atau kita coba gini dulu ya, print ini isi dari variabel link ini apa gitu ya, atau ini aja, jangan print tapi vardam aja, vardam. Nah, seperti ini aja. Kita mau melihat isi dari variabel link itu apa gitu ya. Oke. Nah, ini isi dari variabel link ya. Oke, connect error numbernya 0, sepertinya tidak ada error. Connect errornya 0 ya, tidak ada error sih sepertinya. Ini sepertinya sudah connect sini ya, sudah connect ini. Oke, ini kita pagar dulu. Nah, ini ya, jadi ini membuka koneksi. Langkahnya sangat simpel itu ya. Langkah kedua adalah jalankan ya, setelah bisa connect jalankan query gitu ya, jalankan query-nya pakai apa? Query-nya adalah menggunakan SQL seperti yang Anda pelajari di mata kuliah basis data, SQL gitu ya. Cara mengakses data dari database itu pakai apa? Pakai SQL gitu ya, pakai bahasa SQL. Saya contohkan ya, ini di mata kuliah basis data harusnya ada gitu ya. Saya contohkan ya di sini. Nah, ini adalah contoh bahasa SQL nih. Select bintang from product gitu ya. Select bintang from product itu hasilnya ini artinya apa? Ini artinya kita akan memilih semua record yang ada di tabel products gitu ya. Semua record yang ada di tabel products. Ini kalau kita eksekusi, nah, maka akan muncul semua gitu ya, semua record dalam
tabel produk gitu ya, semua record dan semua kolom, kita akan memilih semua kolom gitu ya, dari semua kolom dan semua record ya, semua kolom dan semua record. Jadi itu kita tuliskan di sini gitu ya, bahasa SQL-nya kita tuliskan di sini, select gitu ya, bintang from products gitu ya, in product, nama tabelnya adalah produk gitu ya, products. Nah seperti ini. Nah setelah SQL-nya sudah siap, SQL-nya kita eksekusi gitu ya, menggunakan fungsi MySQL query. Nah seperti ini, kita menggunakan koneksi $link ini, $link dari sini, kemudian kita akan mengeksekusi SQL yang ini. Nah gitu ya. Nah ini saya beri komentar dulu ya. Ini eksekusi SQL, dapat data gitu ya, dapat data. Nah fungsi ini menghasilkan data gitu ya. Terus seperti biasa, data itu harus kita tampung dalam sebuah variabel gitu ya. Misalkan kita tampung di sini data products gitu aja deh. Nah seperti ini ya, kita tampung seperti ini data. Nah data itu ada di sini gitu ya. Kita coba lihat dulu ya, kita vardam dulu ya, data itu isinya apa gitu ya, $data_product itu isinya apa, $data_product, kita coba lihat, klik. Nah ini ya, ini $data_product gitu ya, ini itu sebuah objek gitu ya. Di sini informasi yang cukup penting adalah ini, numRows-nya 77. Nah ini artinya di dalam data itu terdapat 77 baris, 77 row gitu ya, 77 baris data gitu ya. Kalau kita coba cek di sini gitu ya, ini kita lihat, kalau kita cek di pakai aplikasi manajemen basis datanya, tadi eksekusi SQL-nya kita jalankan, kita dapat total 77 gitu ya, record gitu ya, 77 record sebenarnya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah itu ya, ada 77. Oke, ini kita pagar dulu. Nah itu ya, jadi cukup mudah. Oke. Nah selanjutnya adalah ketiga adalah tampilkan data gitu ya, tampilkan data. Nah ini kan tadi ada 77 ya, di sini ada 77 baris gitu ya, ada 77 baris. Ya sebetulnya kita nanti sifatnya dinamis ya, kita akan mendapatkan data dinamis, jumlahnya dinamis, datanya kan bisa juga 77, bisa datanya nanti 100 gitu ya, karena ada penambahan data gitu ya. Jadi intinya kita tidak tahu itu jumlah datanya ada berapa sih sebetulnya ya, kita tidak tahu jumlah datanya ada berapa baris gitu ya, ada berapa baris. Nah kita bisa tampilkan semua baris itu gitu ya, tanpa perlu melihat jumlahnya gitu ya. Kita bisa lakukan dengan looping gitu ya. Kita bisa lakukan dengan looping, untuk penampilan itu kita bisa looping gitu ya, looping satu persatu gitu ya, sebanyak jumlah rekodnya gitu ya, sebanyak jumlah barisnya gitu ya. Nah kita bisa looping pakai looping while seperti ini gitu ya, pakai looping while. Ini akan saya siapkan dulu seperti ini. Nah itu ya, loopingnya seperti ini. Terus kondisi loopingnya adalah seperti ini. Jadi setiap kali looping kita mengambil satu record gitu ya, kita mengambil satu record menggunakan fungsi seperti ini. Nah itu ya, menggunakan fungsi MySQL fetch object gitu ya. Kemudian parameternya adalah parameter hasil eksekusi query. Hasil eksekusi query-nya apa? Hasil eksekusi query-nya adalah ini. Nah ini ya, ini kita copy aja nih. Copy mana nih, copy.
terus paste di sini, paste di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini artinya kita akan setiap kali looping kita ambil satu record dari sini. Tadi ada 77 ya. Berarti nanti ada 77 kali record, 77 kali looping gitu ya. 77 kali looping. Setiap kali looping ambil satu record. Gitu ya. Setiap kali looping ambil satu record. Terus ambil satu record itu kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Variabel ini saya sebut variabel row aja deh, variabel row. Nah, seperti ini. Jadi setiap kali looping kita dapat satu variabel ini, satu variabel row gitu ya. Isinya adalah satu baris, satu record gitu ya. Kita coba lihat dulu ya. Vardam dulu ya, Vardam row. Ini row ini isinya apa gitu ya. Terus kita print nah, kita printkan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Di sini ini kita refresh saja ini produk sini ya. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya. Ini hasilnya cukup berantakan ya. Akan saya tata dulu ya. Di sini sepertinya harus ada BR juga nih, BR. Save. Kita coba klik. Nah, ini ya. Ini setiap kali looping saya pisahkan dengan tanda ini ya. Dengan karakter ini. Setiap kali looping kita dapat satu produk. Dari sini sudah kelihatan sih ini ya. Jadi setiap kali looping kita dapat satu objek produk sini. Dimana satu objek produk itu dia memiliki beberapa properti. Propertinya adalah ini. Produk ID, product name, supplier ID, kategori ID, dan seterusnya gitu ya. Propertinya seperti itu. Nah, sudah sih dari sini sudah kelihatan sih ini ya. Ini hasil looping pertama, hasil looping kedua, hasil looping ketiga, 4, dan seterusnya sampai 77 gitu ya. Dimana setiap kali loopingnya kita dapat informasi ini product name-nya apa, nah ini gitu ya, product name-nya. Jadi dari sini sudah kelihatan sih bahwa datanya itu sudah bisa diambil gitu ya. Nah, sekarang datanya tinggal kita cetak aja sih. Jadi kita cetak misalkan di atas, di sinilah, di bawah sini ya, $row gitu ya. Kemudian propertinya tadi adalah salah satunya product name gitu ya, product name. Nah, seperti ini saya beri BR dulu gitu ya. Print BR. Nah, seperti ini. Simpan dulu. Oke, simpan. Terus kita coba tes ya. Ini kita reload, klik product name. Bentar, ini nggak keluar product name. Saya ada yang salah apa ya? Oke, sebentar. Ini saya betul. Oh, ini saya kurang print ya. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Dan ini nama produknya nih. Itu ya, nama produk gitu ya. Gitu ya. Jadi kita tinggal mengepaskan aja ini. Tadi saya ketikkan row panah ini ya, product name gitu ya. Muncul nama produknya. Berarti kalau saya lakukan hal semacam itu terhadap produk ID gitu ya, ya nanti akan muncul seperti itu gitu ya. Coba ya, kita coba. Ini saya copy aja nih, terus saya paste di sini. Yang atas ini saya ganti dengan produk ID. Simpan. Maka yang muncul adalah seperti ini gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kita coba lagi yang ini, unit price gitu ya. Unit price kita coba taruh di situ gitu ya. Taruh di sini.
ini kita ganti aja nih unit price gitu ya, unit price. Nah seperti ini, terus tes lagi, tek. Nah kita dapat product ID, product name, unit price. Sekarang ini tidak kita perlukan, berarti ini kita pagar di sini, save, terus kita coba cek. Nah dapatlah ini ya. Terus ini sebentar, ini saya hapus dulu aja, save. Aduh, nah ini ya, udah dapat gitu lah, dapat gitu ya. Saya lengkapi gitu ya, saya lengkapi misalkan di sini ya produk, nama gitu aja deh, nama. Terus ini ID gitu ya, ID titik 2, terus yang ini harga titik 2, simpan. Nah kemudian kita refresh, nah muncul lah gitu ya, datanya sudah muncul gitu ya. Jadi kita tadi mengakses dengan hanya menggunakan tiga fungsi. Fungsi pertama ini, fungsi kedua ini, fungsi ketiga ini. Kita cukup menggunakan tiga fungsi. Dengan tiga fungsi ini aja kita sudah bisa melawan banyak hal gitu ya, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, sebentar. Nah itu ya. Oh iya. Nah, ini ada 77 produk nih ya, yang kita tampilkan di sini ya. Ada 77 produk. Oke, nah kita akan coba perbaiki tampilan ini ya. Kalau tampilan seperti ini kan kurang enak gitu ya. Kita akan coba sajikan ini dalam format tabel gitu ya. Dalam format tabel, jadi kita bikin tabel di sini gitu ya. Cuma tabel nanti akan saya coba tampilkan dengan menggunakan HTML gitu ya. Kita pakai HTML untuk menampilkan data ini gitu ya. Cuma ini akan saya tampilkan aja pakai file kedua saja deh, file kedua ya, jangan campur di sini. Saya coba tampilkan di sini new PHP produk gitu ya, products P2. Saya akan copy paste di sini. Ini akan kita campur dengan HTML ya, sehingga ini saya perlu penutup di sini ya. Nah seperti ini. Sekarang saya akan coba campur ini dengan HTML gitu ya. Saya akan coba campur ini dengan HTML biar lebih gampang gitu ya. Terus body, nah PHP nya akan kita taruh di sekitar sini gitu ya. PHP kita taruh di sekitar situ. Ini tinggal kita copy aja nih, kemudian kita cut aja nih, terus paste di sini. Nah paste di sini. Nah itu ya, ini sudah kita campur gitu ya. Nah sekarang kita akan menaruh HTML di sini gitu ya. Nah di sini kita taruh HTML ya. Ini adalah wilayah HTML gitu ya. Kita akan bikin tabel di sini, tabel.
Nah seperti ini gitu ya, tabel lebarnya DTH, lebarnya 100%, bordernya 1. Nah seperti ini gitu ya. Nah tabel ini kan terdiri dari baris-baris gitu ya, baris-baris. Nah setiap produk yang ada di sini itu pengen kita tampilkan dalam format tabel. Berarti nanti satu produk di sini itu masuk dalam satu baris gitu ya, tabel, masuk dalam satu baris tabel, sehingga nanti modelnya adalah setiap looping kita bikin satu baris dalam tabel gitu ya, kita bikin baris dalam. Nah jadi ini looping ini kita pindah gitu ya, kita cut aja nih, cut, kita pindah di sini. Nah di sini ya, kita pindah di sini. Nah gitu ya, kita pindah di sini. Terus ini akan saya nonaktifkan dulu ya, saya nonaktifkan dulu. Nah seperti ini. Nah setiap baris itu kita membuat satu TR gitu ya, setiap baris kita setiap kali looping kita membuat satu TR, setiap kali looping kita membuat satu TR di wilayah HTML gitu ya. Ini saya bikin ini penutup PHP, terus saya buka lagi di sini. Bentar. Saya bikin pembuka lagi di sini. Nah gini ya, ini saya geser dulu. Nah di sini saya bikin satu TR. Nah gitu ya, dimana setiap TR itu terdiri dari beberapa kolom. Kemarin sudah kita coba sini ya, kolom ini kolom kedua, ini kolom ketiga, karena kita mau menampilkan 3 data. Nah gitu ya. Nah terus di sini kolom pertama kita jadi nanti modelnya setiap kali looping satu TR dibuat gitu ya. Kalau ada 77 record berarti nanti ada 77 TR gitu ya, 77 TR, dimana setiap satu baris itu satu record gitu ya. Setiap baris nanti memiliki beberapa kolom gitu ya. Yang di sini kolom product ID, sebelahnya product name, sebelahnya lagi unit price gitu ya. Product ID-nya dari mana? Nah, ini kita sudah bisa menampilkan ini kan tadi. Tinggal kita taruh di sini aja nih. Kita taruh dengan cara seperti ini. Nah, gitu ya. Terus ini juga sama nih. Bawahnya gitu ya. Bawahnya itu product name. Nah seperti ini. Kemudian ini adalah unit price. Nah seperti ini. Udah. Nah sekarang kita coba cek gitu ya. Di sini kita refresh gitu ya. Refresh, klik. Aduh, bentar. Oh sorry, ini tadi ini produk, kita pakai produk versi 2 gitu ya. Nah ini nih produk P2, klik. Nah ini ya, ini adalah data produknya gitu ya. Kita beri sedikit pemanis di atas ini gitulah ya. Di sini di atas tabel, kita beri H1 data produk. Alah, V2 kok nggak keluar. Save refresh. Kenapa nggak keluar ya? Oh ya, ini udah keluar.
Nah, ini ya data produk ID, product name, unit price itu ya. Oke, ini akan saya post dulu ya, nanti akan saya lanjutkan di video kedua. Finish.